Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hendri. Di sini kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna sekaligus penemu dari rooftop organic garden Karang Taruna Sukawarna dan bermain di divisi lingkungan dan alhamdulillah menjadi tanaman utamanya yaitu budidaya daun mint. Kita memulai budidaya tanaman mint ini dimulai dari tahun 2016 sekitar tahun segituan. Dari mulai dua jenis, dari common mint atau enggak biasa kita menyebutnya peppermint dan satu lagi berries and cream. Tapi dari dua jenis itu akhirnya berkembang sampai puncaknya kita di tahun 2020 kemarin pas zamannya pandemi. Kita mengumpulkan berbagai jenis mint sampai akhirnya terkumpul menjadi sekitar 16 jenis mint yang ada di sini. Tanaman mint itu sendiri mempunyai manfaat selain untuk relaksasi, itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit flu dan batuk biasanya. Dan kalau misalkan untuk mempunyai penyakit asma itu juga bisa digunakan, digunakan untuk teh dan itu bisa dikonsumsi untuk sehari-hari juga. Terus dia juga punya antibakteri yang tinggi sekali dan antioksidan yang tinggi. Selain itu ada beberapa kandungan vitamin, khususnya ada kandungan vitamin A di sana. Itu sih, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Tapi biasanya digunakan untuk relaksasi. Jadi untuk budidaya mint sendiri, sebenarnya mint ini termasuk tanaman yang mudah sekali untuk tumbuh, termasuk di Indonesia. Nah, mint itu sendiri yang penting kita punya media yang poros, atau tidak banyak menampung air di dalam media tanahnya. Itu bisa tumbuh dengan subur. Untuk perbanyakannya itu bisa menggunakan teknik stek. Kalau di sini kita menggunakan dua teknik stek. Ada yang water propagate, stek langsung dimasukkan ke dalam air, terus menunggu sampai akarnya keluar. Setelah keluar itu langsung dipindahkan ke media tanah. Satu lagi kita bisa menggunakan stek langsung ke media tanah. Dari situ pun tidak membutuhkan waktu cukup lama. Biasanya dari waktu 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah jadi tanaman yang siap untuk dijual. Dalam berbudidaya tanaman mint ada beberapa kesulitan, termasuk salah satunya yaitu cuaca atau enggak iklim. Di saat tanaman mint itu disimpan di tempat yang tidak dinaungi, itu biasanya karena cuacanya terlalu terik, itu bisa menyebabkan si daunnya langsung gosong. Bahkan ada momen di saat hujan dan airnya terlalu basah, itu bisa menyebabkan si tanamannya juga busuk dan mati. Bahkan ada momen di mana si hamanya terserang oleh hama dan kita bisa dinolkan kembali dan kita di treatment ulang sampai tanaman mintnya tumbuh dan subur kembali. Itu sih, tapi alhamdulillah dengan beberapa treatment sebenarnya kendala-kendala itu bisa hilang dengan sendirinya. Jadi mint itu sendiri seperti yang tadi saya bilang, jadi mint itu sangat mudah sekali untuk tumbuh gitu. Jadi kalau seandainya kita punya satu batang mint, terus kita perbanyak, itu bisa cepat kita mempunyai tanaman indukan yang memang banyak sekali. Jadi kebayang nggak kalau misalkan kita beli di supermarket tanaman mint yang harganya nggak mahal ya, termasuk tanaman yang memang murah, kita beli. Nah dari tanaman itu kita mulai stek, kita potong, kita masukin ke air. Dari satu batang itu tunggu sampai keluar akar, dan setelah keluar akar kita masukin ke dalam media tanah. Nah di saat media tanah kita rawat, itu sekitar 1 bulan kita sudah punya indukan, dan dari indukan itu kita sudah bisa dipanen kembali. Kita potong-potong batangnya dan masukin ke dalam air kembali, di water propagate kita namanya, dan kita sudah punya beberapa indukan yang siap untuk kita panen. Jadi kalau misalkan untuk budidaya mint itu bahasa kasarnya dengan modal 1 kali, tapi kita punya untung berkali-kali lipat. Untuk jenis mint itu sendiri, di kita punya beberapa jenis sebenarnya, nggak terlalu banyak. Tapi dari jenis yang kita miliki mempunyai karakter yang beda-beda. Dari mulai awalnya kita punya peppermint, atau enggak rekan-rekan yang lain banyak yang menyebutnya common mint, atau enggak mint pada umumnya. Tapi kita lebih senang menyebutnya peppermint, dilihat dari literasi yang sempat kita baca. Ini yang biasa dijual di supermarket. Terus ada spearmint. Spearmint kita ada 2 jenis juga. Ada spearmint yang biasa, ada spearmint yang touchscan. Itu aromanya lebih manis, jadi itu lebih enak. Terus ada yang biasa digunakan untuk
obat itu biasanya digunakan berries and cream. Itu selain aromanya, dia punya rasa yang enak dan biasanya digunakan dicampur teh. Terus ada juga Mexican mint variegata. Terus ada juga Mexican mint yang biasa atau enggak biasa kita kenal dengan daun jintan. Itu untuk obat flu dan batuk. Itu untuk terus ada juga kita punya coklat mint yang kalau misalkan rekan-rekan pernah mencium aroma mint yang ada di permen, nah itu variannya varian dari coklat mint. Terus ada juga wild mint atau enggak biasanya kita sebut dengan menthol mint. Nah, ini biasanya yang ada di pasta gigi itu biasanya jenisnya jenis wild mint. Terus ada yang lebih istimewa sebenarnya. Kita punya satu jenis tanaman mint yang di awal pandemi itu sempat banyak dicari sama orang, bahkan kita sempat menjadi salah satu support dan kita kirim ke berbagai kota se-Indonesia, namanya pineapple mint. Bahkan kita sempat ada request permintaan dari 3 negara waktu itu, dari Qatar, Malaysia, dan di India. Tapi dengan keterbatasan, akhirnya kita tidak bisa mengirim ke sana. Itu yang sampai saat ini masih kita budidayakan. Tapi itu biasanya digunakan untuk sebatas garnish mungkin ya, atau enggak jadi tanaman koleksi kalau jenis pineapple mint itu sendiri. Untuk saat ini ada, kalau yang common mint itu udah pasti, spearmint itu udah pasti. Karena biasanya digunakan untuk campuran minuman. Terus kalau sekarang yang di kita itu ada 2 jenis yang memang banyak dicari. Yang pertama tentu pineapple mint, itu masih tetap jadi primadona dari kita. Terus ada lagi coklat mint. Nah sekarang yang sistemnya PO itu di kita coklat mint karena memang sangat terbatas sekali dan aromanya yang paling familiar di kita. Sebenarnya kalau misalnya kita hitungan bukan dari benih ya, karena kalau misalkan perbanyakan itu ada dari benih sama ada dari stek. Kalau misalkan dari benih untuk mint itu sendiri itu lama banget, jadi bisa berbulan-bulan itu sudah siap untuk panen. Tapi kalau seandainya kita menggunakan teknik stek, bisa water propagate atau enggak stek langsung ke tanah, itu sebenarnya 1 bulan pun udah rimbun kembali, udah bisa diperbanyak kembali. Itu jadi makanya kenapa di sini kita selalu menyarankan kalau misalnya untuk perbanyakan budidaya mint ini diusahakan jangan beli dari benihnya, tapi diusahakan beli dari stekan batangnya atau enggak dari indukannya, karena itu lebih cepat untuk diperbanyak kembali. Sebenarnya sih di mint ini sendiri selain menarik karena manfaatnya, khasiatnya, mint ini punya nilai jual yang tinggi sekali. Dan kalau misalkan kita pandang dari sudut ekonominya, kita ngebayangin aja kalau misalkan kita punya sebuah bisnis yang modalnya hanya di awal dan berikutnya untuk perbanyakannya kita nggak usah ngeluarin modal kembali. Berarti kan itu tinggal kita ngejar keuntungannya saja. Nah di mint pun seperti itu. Jadi kita modal di awalnya itu modal hanya untuk beli bibitnya saja. Berikutnya itu hanya untuk beli medianya. Dan kenapa nggak beli bibitnya untuk berikut-berikutnya? Karena seperti tadi saya bilang, jadi mint itu dari 1 batang itu bisa kita budidayakan 1 bulan itu bisa jadi beberapa batang kembali gitu. Jadi memang sangat mudah sekali untuk tumbuh. Itu menarik dan dari segi ekonominya sangat menguntungkan sekali. Selain dari manfaatnya tadi ya. Terus tanaman mint ini sendiri sebenarnya menjadi PR buat kita, dimana kalau umumnya tanaman mint itu dikenal hanya 1 jenis, yang common mint atau enggak yang peppermint. Kita edukasi dan itu ternyata kita mempunyai kepuasan tersendiri di saat memperkenalkan bahwa tanaman ada mempunyai aroma yang menyegarkan dan unik gitu. Sebagai contohnya, kalau misalkan ada daun kecombrang mungkin ya, yang biasa di itu, nah mint itu pun ada yang mempunyai aroma yang percis sama kayak daun kecombrang. Jadi itu punya kepuasan tersendiri saat kita memperkenalkan tanaman mint ke teman-teman sesama penggiat atau enggak teman-teman umumnya. Untuk market sendiri sebenarnya banyak banget, karena ya itu pertama di saat masyarakat Indonesia itu terkenal dengan latahnya. Jadi di saat kita bisa memanfaatkan momen itu, di saat orang punya 1 jenis, pasti bakalan penasaran untuk punya jenis-jenis yang lainnya.
Nah, itu kita coba pasarkan di sana, dan selama pandemi ini, dan ternyata itu terbukti di saat yang tadinya mint hanya terkenal 1 sampai 2 jenis, peppermint dan spearmint, di saat kita boom dengan berbagai macam jenis, dan ternyata benar-benar banyak orang yang beli, intinya beli, dan akhirnya sampai saat ini sudah tersebar di hampir Indonesia, mungkin se-Indonesia, sampai hampir 14 jenis mint mungkin di teman-teman yang lainnya. Saking uniknya. Jadi kita juga punya marketnya sendiri, ada yang via IG, via marketplace, terus via dari teman ke teman juga. Banyak, karena mint itu sendiri menurut saya tanaman yang unik, dan itu untuk kalangan yang penyuka tanaman herbal, itu tanaman yang wajib yang harus dimiliki. Jadi mint itu termasuk tanaman herbal. Jadi karena memang manfaatnya yang tadi, jadi manfaatnya selain untuk relaksasi, untuk pengobatan juga itu luar biasa, dan itu terbukti loh ternyata. Jadi tanaman mint bisa mengobati penyakit flu dan batuk khususnya, yang saat ini banyak diderita oleh teman-teman karena memang cuaca mungkin ya. Kalau masalah omset sebenarnya sih bisa lagi naik turun ya, karena memang tanaman pun berlaku sistemnya. Ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun. Tapi kalau misalnya kita pukul rata, di pandemi kemarin kita bisa mencapai 7-8 jutaan mungkin. Tapi kalau misalkan untuk momen sekarang di 2021 itu, karena ya itu hukum ekonomi, di saat memang tanamannya sudah tersebar, sudah banyak yang budidaya, ya mau nggak mau harganya pasti bakalan turun, dan omset pun untuk kita pasti turun. Untuk yang budidaya mint sebenarnya banyak, karena saya buka tempat konsultasi juga ya untuk mint. Jadi untuk mint itu sebenarnya permasalahan yang paling banyak muncul itu di saat tanamannya, kenapa tanaman mint itu bisa kecil tumbuhnya. Yang keduanya, kenapa tanaman mint bisa busuk gitu, mati. Jadi sebenarnya tanaman itu kuncinya ada di 3 sebenarnya. Sinar matahari, penyiraman, sama pruning. Jadi kenapa apalagi khususnya di 2 ini ya, penyiraman sama sinar matahari. Nah, kebanyakan mintnya yang busuk itu di saat mintnya yang kurang mendapatkan sinar matahari, disiram dengan intensitas air yang terlalu banyak, akhirnya si akarnya jadi busuk. Nah, itu yang pertama. Terus yang keduanya, kenapa daunnya bisa kecil gitu. Nah, itu kenapa tadi saya bilang pruning, karena posisinya di dalam mint itu ada yang namanya sulur. Nah, si sulur itu biasanya menghabiskan si media, dan akhirnya nutrisinya pun berkurang. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tanaman mint dan tanaman mintnya pengen subur, jangan lupa dan jangan ragu untuk mempruning tanamannya, baik di tanaman di akarnya maupun di batang utamanya. Dan untuk penyiramannya pun disesuaikan di saat sinar mataharinya lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, itu kasih air yang bisa lebih banyak. Tapi kalau misalkan sinar mataharinya redup, teduh atau enggak, mintnya disimpan di bawah naungan, itu tidak menyiramnya, cukup sedikit saja, dan itu bisa dilakukan di pagi hari. Kita budidaya sebenarnya karena memang di kota itu sudah terbatas dengan lahan ya, sudah tidak ada lahan yang memang luas gitu. Sebenarnya ini kita tidak sengaja bisa budidaya di memanfaatkan atap kantor kelurahan. Jadi awalnya kita sedang mencari lahan di tahun 2015. Waktu itu ada program dari Kang Emil, PIPPK, sampai saat ini PIPPK. Dan waktu itu ada program yang namanya urban farming, karena Kang Emil itu salah satu programnya urban farming di kota Bandung. Nah, di saat kita mencari lahan, kita tidak menemukan lahan, akhirnya kita nyobain waktu itu nyimpan bibit dulu di atap kantor kelurahan, yang waktu itu masih berantakan sama sekali, karena memang dijadikan gudang. Nah, kita naikin ke atas sampai tercetus. Kenapa nggak kita menggunakan di atap kantor kelurahan gitu? Akhirnya kita mulai benah-benah dengan beberapa tanaman. Karena memang pertamanya kita kan budidaya ada bawang daun, ada jeruk-jerukan, sama tanaman sayuran lainnya gitu. Dan dari sana mulai berkembang sampai akhirnya ya udah gimana kita patenkan, akhirnya si atap kantor kelurahan itu jadi rooftop organic garden Karta Sukawarna.